Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Yulita dengan NIM 230590036. Baiklah, saya akan menjelaskan resume yang saya buat, yaitu bentuk dasar komunikasi bisnis dan proses komunikasi bisnis. Bentuk dasar komunikasi bisnis ini saya mendapatkan beberapa hal, yaitu beberapa hal. Yang pertama itu komunikasi lisan atau yang bisa disebut juga oral communication. Komunikasi lisan ini merupakan bentuk komunikasi yang paling umum digunakan dalam dunia bisnis. Eh, Komunikasi ini dapat terjadi secara langsung atau melalui media seperti telepon atau video call. Eh, Karakteristik komunikasi lisan itu terjadi dalam waktu nyata, lebih cepat dalam penyampaian informasi. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis atau written communication, yaitu komunikasi tertulis melibatkan penggunaan teks untuk menyampaikan pesan. Bentuk bentuk ini lebih formal dibandingkan komunikasi lisan dan sering digunakan untuk dokumentasi. Keunggulan dari komunikasi tertulis ini itu dapat dijadikan bukti tertulis, lebih sistematis dan struktural, dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman serta karena penerimaan dapat membaca ulang pesan. Ketiga yaitu komunikasi nonverbal atau nonverbal communication, itu mencakup ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan nada nada suara yang mendukung atau menggantikan komunikasi verbal. Pentingnya komunikasi nonverbal dalam bisnis. Yang pertama itu dapat memperkuat atau mengubah makna pesan verbal. Yang kedua itu memberikan informasi tambahan mengenai emosi dan niat seseorang. Yang ketiga itu mempengaruhi cara pesan diterima oleh penerima. Yang keempat itu komunikasi visual atau visual communication, yaitu eh, komunikasi yang menggunakan elemen seperti gambar, grafik, diagram, video untuk menyampaikan pesan. Keunggulan komunikasi visual ini itu mempermudah pemahaman informasi, menarik perhatian audiens, dan lebih mudah diingat dibandingkan teks panjang. Eh, Sekarang kita masuk ke proses komunikasi bisnis menurut Boy, Bui dan Teli 2002. Dia berpendapat itu yang pertama itu satu, pengiriman atau standar. Pengiriman ini adalah individu atau organisasi yang memiliki informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Dalam bisnis, pengirim ini berupa manajer yang memberikan instruksi kepada karyawan atau perusahaan yang berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kedua itu pengkodean atau encoding. Perkodean ini adalah proses mengubah gagasan menjadi bentuk komunikasi yang dapat dipahami oleh penerima. Bentuk ini bisa berupa kata-kata dalam email, suara dalam percakapan, atau grafik dalam laporan. Yang ketiga itu saluran komunikasi atau channel. Saluran komunikasi ini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran ini bisa berupa komunikasi lisan, tertulis, ataupun visual. Yang keempat itu penerima. Penerima ini adalah individu atau kelompok yang menerima pesan. Mereka harus mampu menginterpretasikan pesan dengan benar agar komunikasi berjalan dengan efektif. Yang kelima itu penguraian pesan. Penguraian pesan ini adalah setelah menerima pesan, penerima akan menguraikan dan menafsirkan. Proses ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan konteks penerima. Jika ada ketidaksepahaman, bisa terjadi misinterpretasi yang menghambat komunikasi. Yang keenam itu umpan balik, yaitu umpan balik ini respon yang diberikan oleh penerima setelah menerima pesan. Umpan balik bisa berupa pertanyaan, konfirmasi, atau reaksi langsung yang menunjukkan apakah pesan ini telah dipahami dengan baik. Yang ketujuh itu gangguan. Gangguan dalam hambatan dalam komunikasi dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan
Gangguan ini bisa berupa gangguan fisik, gangguan psikologi, maupun gangguan bahasa. Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, pengirim dan penerima harus minimalkan dengan perkembangan teknologi komunikasi visual semakin populer dalam strategi pemasaran dan pelaporan bisnis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.